saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Talita Zafira Berliandi, NIM 401. Di sini saya selaku moderator. Saya akan menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama, yaitu pengenalan pejabat lelang. Yaitu ada Ardita Fajar, Anissa Nurul, dan Nurul Atika. Kemudian yang selanjutnya ada risalah lelang, kemudian pembacaan aturan lelang, dan yang terakhir acara lelang. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan risalah lelang, yang dilanjutkan dengan pembacaan risalah lelang oleh Ardita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Di sini saya ingin membacakan risalah lelang nomor RL 003-PL Romawi 2-8-2020. Pada hari ini, Rabu 15 April 2020, dimulai pukul 11:59 waktu Indonesia Barat, di hadapan saya, Ardita Fajar Tatiwi, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Dilaksanakan lelang non-eksekusi sukarela atau di luar tanggungan pemerintah atas barang bergerak, bertempat di Aula GKB 4 lantai 9, Jalan Raya Tlogomas, nomor 246, Kecamatan Karangploso, Kota Malang, yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini. Pelaksanaan lelang ini diselenggarakan atas permohonan Saudari Della Puspitasari beralamat di Jalan Tirta Utomo, Malang, sesuai surat permohonan tanggal 10 April 2020. Barang-barang yang dilelang apa adanya berupa yang pertama, 1 unit kendaraan roda 4, merek Ford Fiesta, nomor polisi M515AJ tahun 2008, nomor rangka MHS 21KS 5200036150, nomor mesin Suzuka 0078682, warna putih, bahan bakar bensin isi silinder 1200 cc, nomor BBKB 2824568J, atas nama Putri Ayu. Yang kedua, 1 unit kendaraan roda 2, merek CBR 280R, tipe Honda, nomor polisi M4234BW tahun 2009, nomor rangka LFLK MZ 4122 S1000503, nomor mesin M150FMG B0212 1384, warna oranye hitam, bahan bakar bensin isi silinder 100 cc, nomor BPKB 5538335J, atas nama Anissa. Yang ketiga, 1 unit telepon genggam merek iPhone X Max 256GB, warna gold, nomor IMEI 4233329283175. Barang-barang bergerak tersebut berada dalam penguasaan penjual. Penjualan ini telah diumumkan melalui surat kabar Radar Malang yang diterbitkan pada hari Senin 13 April 2020. Hasil bersih pelelangan ini disetorkan kepada penjual atau pemilik barang. Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang, yaitu Vendu Reclaiming Ordonansi 28 Februari 1908, Tabel 1908-189, sebagaimana telah beberapa kali diubah. Ordonansi 28 Februari 1908, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia telah dengan Tadbal 1941-3 nomor 27/PMK 06/2016 tahun 2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 175/PMK 06/2010 tanggal 30 September 2010 tentang pejabat lelang kelas 2, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 159/PMK 06/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 175/PMK 06/2010
tentang pejabat lelang kelas 2 tanggal 14 November 2013. Barang tersebut akan ditawarkan, dijual atau ditahan oleh saya, pejabat lelang kelas 2 berdasarkan harga limit yang ditawarkan oleh penjual. Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menyertakan uang jaminan penawaran lelang sesuai pengumuman lelang dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, uang jaminan penawaran lelang ini dari peserta lelang yang disahkan sebagai pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang. Yang kedua, uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun. Yang ketiga, uang jaminan penawaran lelang akan menjadi milik balai lelang dan pemilik barang jika pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. Penawaran lelang dilakukan secara lisan dengan harga masih meningkat. Dalam hal ini terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin menurun dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui harga limit. Pejabat lelang kelas 2 berhak menentukan pemenang lelang dengan cara melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama yang dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang. Atau apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilaksanakan melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. Peserta lelang yang telah mengajukan penawaran tertinggi dan mencapai harga limit yang ditentukan oleh penjual disahkan sebagai pembeli oleh saya, pejabat lelang kelas 2 pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. Pada pelaksanaan lelang hari ini dilakukan oleh saya sendiri selaku pemandu lelang. Bea lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut bea lelang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan tanggal 2 Januari 2013. Peserta lelang atau kuasanya yang sah harus hadir pada waktu pelaksanaan lelang. Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh pembeli dilakukan secara tunai paling lambat 3 hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Pembayaran dengan cek atau giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang atau pembeli jika cek atau giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota clearing di Surabaya, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. Penyetoran bea lelang ke kas negara oleh penjual paling lambat 1 hari kerja setelah harga lelang dibayar oleh pembeli. Setelah lelang yang disahkan sebagai pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini. Walaupun dalam penawarannya ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan, atau badan hukum. Dengan mengajukan penawaran lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan, maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai pembeli dibatalkan secara tertulis oleh pejabat lelang kelas 2 tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh penjual. Sekian risalah lelang yang dapat saya sampaikan. Ya, kemudian akan dilanjutkan dengan pembacaan aturan lelang oleh Saudara Adita. Baik, di sini saya akan membacakan aturan lelang. Yang pertama, peserta lelang sudah harus membayarkan uang jaminan dan telah registrasi sebagai peserta lelang. Yang kedua, peserta lelang diwajibkan menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan selama proses lelang berlangsung. Yang ketiga, proses lelang dilarang mempengaruhi satu sama lain. Yang keempat, pejabat lelang berhak mengeluarkan peserta lelang yang melanggar poin kedua. Yang kelima, peserta lelang dapat melakukan penawaran dengan cara mengangkat tangan. Yang keenam, peserta lelang akan dinyatakan sah ditentukan oleh pejabat lelang
tidak dapat diganggu-gugat. Ketujuh, peserta lelang diharapkan mempertimbangkan untuk melakukan pembayaran, karena pemenang lelang yang disahkan sebagai pemenang tidak dapat mengundurkan diri. Yang kedelapan, peserta yang mengundurkan diri setelah dinyatakan sah sebagai pemenang akan dikenakan denda 10% dari harga limit. Dan yang terakhir, untuk pembelian dalam lelang ini, maka penawar atau pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. Sekian. Oke, selanjutnya acara lelang dimulai. Yang pertama, saya akan membacakan tentang lelang 1 unit kendaraan roda 4 dengan nomor polisi M515A9 tahun 2008 dengan tipe mobil Ford Fiesta. Lelang dengan mobil ini sebesar 200 juta. Bisa dimulai. Siapa yang mau menawar? Iya, dengan nomor 4. Baik, saya menawar harga 205 juta. 205 juta. Apakah masih ada yang di atasnya 205 juta? Nomor 6. Berapa? Baik, terima kasih. Saya Ya. menawar dengan harga 208 juta. 208 juta. Apakah ada yang di atasnya 208 juta? Iya, nomor 3. Saya akan menawar dengan harga 210 juta. 210 juta. Apakah masih ada yang lebih tinggi atau sudah? Sudah ya, dikunci. Berarti harga tertingginya 210 juta. Yang menawar mobil, peserta lelang nomor 4 dengan tawaran 205 juta. Yang kedua, peserta lelang nomor 6 dengan harga tawaran 208 juta. Peserta lelang nomor 3 dengan harga tawaran 210 juta. Di sini dapat disimpulkan pemenang peserta lelang nomor 3 dengan nominal penawaran tertinggi 210 juta. Baik. Selanjutnya di sini ada satu unit kendaraan roda 2 tipe Honda CBR dengan nomor polisi M4234 tahun 2009. Di sini dimulai dengan harga lelang 100 juta. Bisa dimulai dari sekarang. Ya, nomor 1. Saya menawarkan 110 juta. 110 juta. Apakah ada yang di atasnya 110 juta? Nomor 2. Boleh. Berapa? Saya menawar dengan harga 115 juta. 115 juta. Baik. Apakah masih ada yang di atasnya 115 juta? Iya, nomor 6. Baik, saya menawar dengan harga 118 juta. 118 juta ya. Baik, saya kira ini saya kunci. Ya baik. Di sini penawaran motor. Yang pertama, peserta lelang nomor 1 dengan harga tawaran 110 juta. Yang kedua, peserta lelang nomor 2 dengan tawaran 115 juta. Dan peserta 3 lelang nomor 6 dengan harga tawaran 118 juta. Di sini dapat disimpulkan pemenang peserta lelang nomor 6 dengan nominal penawaran tertinggi 118 juta. Baik, yang terakhir saya akan lanjutkan dengan lelang 1 unit telepon genggam tipe iPhone Max 256 GB. Dari sini saya mulai lelang dengan harga 12 juta tanpa limit. Bisa dimulai. Iya, nomor 3 berapa? Ya, bisa dimulai nomor 3.
Mau dilelang berapa? Ya sudah, yang nomor 5. Saya Nomor akan menawarkan dengan harga 13 juta. Baik, 13 juta. Apakah ada yang lebih tinggi? Di atas 13 juta? Nomor 3. Ya, berapa? Saya akan menawar dengan 14 juta. 14 juta. Baik, saya kunci di harga 14 juta. Baik, di sini yang menawar HP iPhone peserta lelang nomor 5 dengan harga tawaran 13 juta dan nomor 2 peserta lelang nomor 3 dengan harga tawaran 14 juta. Di sini dapat disimpulkan pemenang peserta lelang nomor 3 dengan nominal penawaran tertinggi 14 juta. Baik, saya kira selesai sampai di sini dengan pelelangan ini. Terima kasih buat para rekan-rekan yang sudah mau menyampaikan aspirasi buat melelang barang tersebut. Saya akhiri sampai di sini. Bila ada salah kata maupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.